isu COVID-19. Betul, Pak. Jadi sebagai dari sisi ilmu politik, para ilmuwan politik, ini kan kalau dalam teori politik ini lingkungan itu juga mempengaruhi sistem politik. Artinya juga lingkungan itu juga mempengaruhi proses pembuatan keputusan-keputusan politik. Lingkungan itu bukan saja humanis, manusia, tapi juga lingkungan alam, ya, alam yang bisa juga memanfaatkan, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Contoh, kita punya sumber alam yang banyak, gas, minyak, emas, itu kita juga punya, itu bisa kita manfaatkan, juga mesti ada berpengaruh kepada proses politik, kebijakan-kebijakan. Izin, Pak. Halo, Pak. Ya, pengaturannya dan pengelolaannya, hasilnya mesti juga harus diatur oleh pembuat keputusan dalam bentuk kebijakan, ya. Output, ya, dalam bentuk output. Nah, dalam buat kebijakan tentu saja dari sisi ilmuwan politik itu tidak mudah. Dia perlu ada proses, ada proses, ada pertarungan di situ, berbagai kepentingan masuk. Jadi itu memang tidak mudah, dan itu bagian dari proses itu dalam memuat satu kebijakan yang terkait dengan dibuat oleh sistem atau suatu negara oleh pemerintah itu perlu memang ada proses, ada mekanisme. Dan ilmu politik itu ada pertarungan kepentingan, ya, ideologi macam-macam, tergantung kekuatan-kekuatan yang ada dalam perumusan itu. Nah, kalau di kita itu perumusan itu kan tidak hanya di pusat itu bukan hanya pemerintah, presiden dan para menteri, tapi juga ada di situ DPR, legislatif, bisa. Memang pusatnya di situ, legislatif, karena ujungnya adalah berbagai output itu atau kebijakan itu kan macam-macam, bisa undang-undang, bisa dan sebagainya harus diatur. Nah, di situ sisi ilmuwan politik melihat itu. Nah, terkait dengan COVID ini kan juga faktor lingkungan alam, ya. Nah, para ahli-ahli belum banyak menulis, tapi secara umum lingkungan itu ada para ahli seperti David Aston, sudah lama itu. Nah, ini kan alam ini kalau kita biasanya lingkungan non humanis itu atau non manusia, ya, itu kan untuk kita manfaatkan, ikan misalnya, hutan. Nah, tapi kan belum tersentuh ini penyakit, itu kan juga hewan gitu, ya. Kuman, ya. Ya, Pak. Penyakit, kuman, bisa virus, ya, itu kan alam, ya. Jadi menjangkiti manusia di bagian negara, malah bukan hanya Indonesia, berbagai negara. Nah, negara dalam hal ini tentu harus juga punya sebagai yang memiliki tanggung jawab yang dipercaya oleh rakyat. Ini kan harus diatur. Kalau dibiarin orang bisa mati semua, kan? Ya, jadi harus diatur dalam satu kebijakan, satu jatuh proses, ya. Bisa proses itu dalam krisis itu bisa cepat, bisa lama. Ya. Lalu kalau kebijakan, ya? Mohon maaf, jika tadi membicarakan tentang kebijakan, apakah sudah tepat nih kebijakan saat ini nih? Yang kita tahu bahwa kebijakan pembagian ini lebih banyak ke sektor ekonomi, bukan kepada sektor penyelamatan manusia itu sendiri, Pak. Apakah itu kebijakan sudah tepat, Pak, untuk saat ini? Ya,
Iya, iya. Kalau tepat, ya ini bisa dikatakan tepat karena ini perlu keputusan cepat. Ya. Perlu penanganan dengan cepat. Perlu mengatasi dengan cepat. Ini namanya kebijakan suatu proses dalam krisis. Kalau dalam waktu dekat, dalam krisis ini kita melakukan proses politik, itu akan panjang kan, dengan keadaan demikian. Jadi kalau dibilang tepat, itu tidak ada masalah dalam krisis, itu bisa terjadi penanganannya. Hanya tentu saja, pertama ini menyangkut ekonomi karena menyangkut uang bentuknya, ya. Kan lebih banyak kebijakan itu kan dalam bentuk pengatasan keadaan dan krisis ekonomi atau yang dihadapi masyarakat kan gitu. Nah itu dalam krisis itu tidak ada masalah. Hanya bagaimana pengawasan itu yang penting. Nah di sini harus melibatkan berbagai aktor. Kalau menurut saya itu harus melibatkan berbagai aktor. Ini implementasinya itu bisa nggak bisa diawasi nggak, dan harus terbuka, bukan hanya secara kalau institusi ya mungkin bisa melibatkan komisi tertentu di DPR, misalnya melibatkan KPK, melibatkan juga Mahkamah Agung, dan juga termasuk LSM, civil society, diajak untuk mengawasi. Nah ini satu bukti bahwa keseriusan pemerintah bahwa ini kebijakan ini betul-betul untuk mengatasi keadaan yang dirasakan oleh masyarakat, bukan kebijakan untuk mencari popularitas. Jadi mesti harus melibatkan aktor-aktor, semua aktor itu. Ya DPR, ya di bidang yudikatif ya KPK lah yang paling pas. Mungkin dibilang penasihat hukumnya lebih tinggi Mahkamah Agung sampai ke level bawah. Jadi masuk kebijakan-kebijakan sampai ke level bawah. Gubernur kan juga menggelontorkan pengatasan krisis ya kan yang terjadi di masyarakat. Juga mesti juga melibatkan di tingkat lokal. Bisa kan ada lembaga-lembaga peradilan di tingkat lokal kan ada. Bisa juga dilibatkan. DPRD kan punya baik provinsi, itu bisa terlibat dalam pengawasan. Ya, itu maksudnya ke otonomi daerah atau ke otonomi daerah berarti ya Pak? Itu berarti ke ya semua. Ya pusat termasuk. Tadi kan pusat harus juga melibatkan itu, bukan. Nah untuk penanganan ini Pak, untuk penanganan ini ada kan kebijakan otonomi negara, ada otonomi kebijakan daerah. Nah, dalam hal ini pandemi ini kan kita tahu bahwa di daerah-daerah juga kan muncul, bukan hanya di pusat, bahkan di daerah juga. Nah, menurut Bapak nih, alangkah baiknya ketika otonomi daerah ini dilakukan, misalkan begini, kebijakan itu lebih berpusat kepada daerah, karena daerah itu yang tahu kan kondisi masyarakatnya. Menurut Bapak, apakah otonomi daerah lebih tepat diterapkan ataukah tetap seperti ini kan? Kebijakan tetap di negara, di pusat, daerah hanya menjalankan. Bagaimana Pak? Iya, kalau saya di dalam otonomi ini memang lebih tepat itu karena yang lebih dekat itu ya lokal, kabupaten ya, kabupaten sampai ke bawah. Jadi kebijakan pusat, lalu gubernur kan juga kan wakil pemerintah pusat sebenarnya. Lalu gubernur, nah itu kebijakan koordinasinya dari situ. Nah mungkin pusat itu yang lebih pas, kalaupun mau yang di atas itu yang lebih strategis ya. Ya misalnya saja kalaupun memberi kebijakan-kebijakan ekonomi itu lebih baik, misalnya kebijakan dirasakan semua orang. Misalnya mungkin diskon soal PLN itu lebih dirasakan banyak orang kan dia yang punya PLN terpusat. Misalnya BBM lebih baik subsidinya diberi subsidi, jadi dirasakan. Jadi dalam saja bukan bentuk tunai ya. Nah tunai di bawah itu kan mengatasi krisis biar daerah. Nah, jadi pusat itu kebijakan dan koordinasi. Ya. Nah
ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau langsung itu ya kabupaten lah yang lebih tahu ya koordinasi itu. Jadi satu koordinasi. Cuman ya itu. Nah kalau kabupaten, kalau daerah di otonomi diberi kewenangan, nah satu pengawasan, provinsi itu pengawasan, bukan hanya pusat. Itu tadi lembaga-lembaga hukum terlibat. Jadi yang implementasikan di level bawah yang berhadapan langsung dari otonomi. Nah ini yang kalau saya lebih setuju itu. Lebih setuju ke sana. Dan kebijakan di pusat, ya kebijakan yang lebih yang strategis lah. Ya. Itu lebih pas. Mengenai langkah-langkah strategis, Pak. Mengenai langkah-langkah strategis yang dilakukan para pembuat kebijakan. Dalam hal ini kebijakan ekonomi. Seperti apa yang harus dilakukan menurut kacamata Bapak? Langkah-langkah strategis. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kebijakan saat ini kan banyak simpang siur, ya Pak. Simpang siur. Ada kebijakan tentang PSBB transisi atau apakah. Tetapi semakin ke sini kasus positif itu semakin tinggi gitu kan. Langkah strategis seperti apa yang harus diterapkan menurut dari kacamata Bapak? Ya itu tadi strategis pusat itu kan dia kebijakan, pengawasan ya. Kalaupun dia memberi dan sifatnya misalnya memberikan bantuan ekonomi secara langsung, itu tidak harus dalam pembagi sembako maksudnya gitu. Ya misalnya kan tadilah kebijakan misalnya ini kan di bidang pendidikan kan bisa mengurangi beban biaya masyarakat soal pendidikan, misalnya kan bisa memberi diskon sekian persen. Ya. Di bidang pelistrikan ini kan tinggi, itu kan bisa juga dalam keadaan krisis diberi diskon. PLN kan terpusat, ya kan? BBM itu kan bisa juga diberi diskon, gitu ya. Dan lain-lain lah banyak. Nah ini yang saya maksud, yang strategis itu ya. Lalu juga strategis itu juga menetapkan misal kebijakan bahwa ini kan ada hikmah di balik itu semua, kita mengambil hikmah. Dalam keadaan semua negara itu kena, dan juga peralatan negara itu semua butuh kan, itu susah impor ekspor terjadi. Nah justru mendorong perusahaan kita itu untuk melahirkan teknologi untuk mengatasi COVID ini. Misalnya saja nggak usah jauh-jauh lah, misalnya peralatan APD. Dan mesti kan dalam negeri itu diberi subsidi atau apa ya, insentif, apalah namanya di bidang ekonomi itu didorong. Dan paling enggak disuruh buat tapi diarahkan ke sana. Ada daerah itu belinya produk dalam negeri misalnya. Ya kan? Itu yang lebih peralatan macam-macam peralatan lah, terutama untuk keperluan bidang kesehatan lah. Itu peralatan APD itu kan pakaian. Ya misalnya itu kan bisa diproduksi, ditunjang. Karena yang lain juga butuh kan, susah. Jadi ada hikmah juga. Juga mendorong juga membuat hand sanitizer misalnya, masker. Justru itu yang terjadi adalah inisiatif masyarakat yang banyak. Masker, modal masker kan, ya mesti didorong itu, disubsidi perusahaan itu dan dihargai. Misalnya tiap harus dibeli lah, paling enggak kalaupun tidak ada uang, tiap departemen atau kantor pemerintah itu, BUMN itu beli, itu borong. Kalau untuk pegawai sendiri, kalau syukur-syukur bisa juga dibagi ke masyarakat di lingkungannya saja lah. Paling enggak untuk pegawainya saja lah diborong. Nah, pegawai dan keluarganya itu cukup kan itu. Dan didoronglah teknologinya itu yang ada. Kan ada seperti BPPT sedang membuat, satu perusahaan sedang membuat peralatan itu. Nah, kita dorong itu ya. Nah, apalagi sekarang kan ya itu yang paling penting menurut saya, yang strategis yang saya maksud, simpel saja tuh. Belum, nggak kedengaran, Dek?
Tolong Dek. Ya, untuk saat ini kan ada kebijakan, yang dikeluarkan oleh pusat itu terkait untuk penanganan masyarakat ketika dia sudah di PHK atau misalkan mengalami dampak dari COVID-19. Salah satunya adalah kebijakan kartu prakerja, di mana kartu prakerja ini pemerintah sudah mengalokasikan dana itu sekitar 10,7 triliun untuk kebijakan kartu prakerja ini. Apakah sudah tepat Pak kebijakan ini diterapkan pada saat pandemi? Yang kita tahu bahwa kebijakan ini seolah-olah dipaksakan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat yang notabene belum siap. Gitu, Pak. Apakah sudah tepat Pak untuk kebijakan kartu prakerja? Iya, itu ya bilang kelihatannya terburu-buru ya, saya setuju itu. Sebenarnya kan bukan di situ sisinya. Kenyataannya ternyata perusahaan berjalan sendiri. Dia PHK, tiba-tiba sepihak, dia karyawan masuk setengah, gaji dipotong, THR tidak dikasih. Ini kan persoalan. Kan mestinya pemerintah cepat memotong kebijakan itu bagi pengusaha. Perusahaan itu nggak ada lah yang rugi. Nggak usah jadi pengusaha lah kalau takut rugi. Hanya 3 kali 4 bulan. Untuk apa jadi pengusaha kalau takut rugi? Kan 3 bulan itu kan bisa. Kan pengusaha itu kan juga ada aspek-aspek sosial kita di Indonesia. Kita kan tidak juga full liberal, ekonomi liberal, perusahaan liberal, kapitalisme yang murni juga. Itu juga mereka mendapatkan sejumlah perlindungan banyak hal baik dari pemerintah. Dan menurut saya kalau yang strategis itu ini yang perlu dihalangi, misalnya ditekan, jangan dibiarkan. Ini tidak terjadi pembiaran ini. Cobalah misalnya di lingkungan kita masing-masing lah berapa jumlah yang di PHK. Jadi kelihatan betul bahwa memang masyarakat yang bekerja itu nggak berdaya. Dan misalkan ini harus dilindungi. Jadi biasanya bagaimana perusahaan ini ya perlu diancam dalam situasi gini. Ya kalau enggak untuk apa jadi pengusaha? Masa udah rugi di 3 bulan. Berhenti aja jadi tukang bubur gitu. Banyak perusahaan. Dia jual bubur lah. Jual bubur aja dia masih bayar karyawannya. Itu terlalu didominasi oleh perusahaan. Tapi pemerintah ini harus diperhatikan kebijakan ini. Bila perusahaan ini jangan melakukan itu. Bagaimana caranya? Masa lemah dalam keadaan ini mesti kan kuat menghadapi kekuatan dan negara ekonomi itu. Mesti negara yang kuat itu ya juga dia mampu bersaing dan menentukan itu. Tapi kalau itu berarti lemah kan? Lemah. Dari statement gitu dari 5 politik kita melihat berarti negara lemah terhadap tekanan kekuatan ekonomi. Kita nggak peduli dia dalam atau luar. Ini yang saya maksud. Jadi kalau strategis bidang perusahaannya mesti juga pemerintah juga mengatur. Ya terserah bagaimana caranya, mereka lah yang tahu. Dia kan punya kekuasaan, punya legitimasi. Tapi krisis begini nggak ada orang yang keluar kok. DPR aja pada takut datang. Betul Pak. Cuman sekitar 10% lah Pak. Ketika sidang itu cuma 10%. Nah, kalau di saya, yang saya tahu gitu Pak. Untuk kebijakan fiskal nih Pak. Ada kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama ketika pandemi muncul gitu. Ada Perpres, Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2020. Di mana banyak orang yang menganggap bahwa kebijakan ini salah. Kebijakan ini dibuat hanya untuk kepentingan para oligarki. Karena yang saya tahu gitu Pak, bahwa kebijakan ini tidak bisa digugat ketika ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Apakah diskresinya sudah tepat sehingga dikeluarkan oleh pemimpin saat ini gitu Pak? Fiskal ya? Ya. Soal fiskal itu pajak ya berarti perpajakan. Ya itulah bagi saya
negara yang terlalu mengandalkan sumber ekonomi di pajak itu negara sudah sangat miskin itu. Kalau semuanya pajak, hanya pajak, tidak bisa lagi mencari inisiatif di bidang lain. Ya, pajak sih boleh saja, tapi kan jangan terlalu semua aspeknya pajak. Ya apalagi itu ada kata-kata apa istilah atau mungkin dalam undang-undang itu tidak boleh, mana ada yang tidak boleh digugat undang-undang. Bisa digugat lah, kan memang ada prosedurnya dibuka, ada lembaga MK, ada Mahkamah Agung, itu semua undang-undang boleh. Ada nggak Pak di selain negara Indonesia gitu kan undang-undang yang tidak boleh digugat, ada nggak di negara yang lain? Ya mungkin saja ada, itu kan kecenderungannya negara sudah negara yang terlalu otoriter itu. Negara kita aja dulu boleh digugat gitu, boleh di Mahkamah Agung memberikan, kita aja Orde Baru itu boleh Mahkamah Agung ada yang disebut dengan hak judicial review. Itu mekanismenya aja saja. Tidak ada di undang-undang itu tidak boleh selama Orde Baru itu paling otoriter. Boleh, di situ dinyatakan kewenangan Mahkamah Agung judicial review dengan syarat-syarat. Ya, kalau syarat-syarat ya ada prosedur Mahkamah Agung ya. Kata-kata tidak boleh undang-undang enggak ada. Itu Orde Baru yang paling itu orang takuti. Yeah. Kita yang saya hidup di daerah itu yang paling takut. Itu dibolehkan. Sejauh prosedural. Betul. Jadi memang menjadi polemiknya bahwa gugatan bahwa undang-undang itu, bahwa peraturan itu tidak bisa digugat, memang itu. Dan ada juga poin-poin lain. Oke lah. Untuk yang pertanyaan terakhir Pak, terkait RUU Omnibus Law ini Pak. Bagaimana pandangan Bapak tentang RUU Omnibus Law ini Pak? Apakah menguntungkan negara, ataukah menguntungkan masyarakat, atau apakah masyarakat yang dirugikan sehingga oligarki yang sehingga kapitalis menjadi semakin jaya nih Pak terkait Omnibus Law ini? Iya, inilah kita itu aturan itu kenapa harus satu-satu ya, ditata, diatur urutan itu kan pembahasan sebuah undang-undang, nah aturan itu kan perlu waktu, ya, perlu ada pertarungan, ada naskah akademik, ada unsur publik memberikan masukan. Jadi memang satu undang-undang itu lama proses. Nah, belum lagi mengimplementasikan juga tidak mudah. Itu perlu sosialisasi. Nah ini yang terjadi ini kok aneh. Membuat sekaligus satu aja pusing. Membuatnya ini tiba-tiba diborong. Kalau diborong ya borong aja semuanya sekalian udah. Aturan itu selesai. Ya. Yang lebih spesifik sih kepada RUU Cipta Kerja Lapangan Kerja, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Pak. Kan banyak juga kan yang menganggap bahwa buruh itu dirugikan karena ada kebijakan yang buruh itu akan dipotong terhadap insentifnya ketika dia sudah tidak bekerja. Nah, ini kan udah menjadi salah kaprah gitu Pak. Bagaimana dengan itu Pak? Ya itulah, kenyataan aja belum ada undang-undang aja udah rugi buruh tenaga kerja pegawai pada swasta. Nggak ada kekuatan, udah rugi. Komisi diberdayakan kan, undang-undang itu komisi mendayangi dan melindungi kegiatan yang lemah. Paling nggak seimbang lah dia punya kekuatan. Ya udah baru aja dulu ada buruh Pancasila bisa membela diri. Ini kok lebih ini. Tanpa itu aja buruh ini tenaga kerja sekarang sudah lemah, nggak bisa berbuat. Berapa persen itu yang sekarang itu yang PHK, masuk setengah nggak digaji, THR nggak dibayar, itu menurut saya sudah apalagi aturannya. Nah misalnya aturan itu kan mengatur ini, menampung apa yang terjadi. Ya betul Pak. Paling nggak seimbang lah posisinya. Dan negara kan punya kekuatan di situ menekan soalnya. Bukan lemah. Kalau hanya menjadi
berubah jadi fungsi negara. Jadi dia hanya instrumen, jadi kekuatan ekonomi, bukan lagi sebagai ini. Nah, itu yang kita katakan negaranya, ya berarti kalau dalam teori yang ada ini negara lemah menghadapi kekuatan ekonomi dalam maupun luar. Dalam aja begini, apalagi menghadapi luar. Betul. Dalam aja udah begini. Sebenarnya kan bisa itu. Kita punya potensi, punya kekuatan, punya DPR, punya partai yang kuat, punya yang banyak. Tapi saya bisa ini. Nah, inilah kan perlu musyawarah. Nah, saya bilang dalam menghadapi isu strategis itu memang nggak bisa dihadapi dengan kesendirian, musyawarah. Sebenarnya kuncinya untuk penentu ini kan ketua-ketua partai saja. Diundang saja ketua-ketua partai itu musyawarah. DPR itu kan bagaimana ketua-ketua partai. Mau diapain dalam mungkin momentum lah krisis COVID-19 itu untuk membangun kembali Indonesia ke depan sebagai sebuah kekuatan, mengembalikan ideologi yang Pancasila itu seperti apa. Undang-undang dulu kan ada kan melindungi orang orang anak yatim terlantar, kan negara mesti melindungi. Ini orang yang sehat nggak terlindungi, tambah sakit lah. Masyarakat sakit sekarang. Ya. Humanis Pak, terakhir humanis Pak. Apa harapan Bapak sebagai ilmuwan politik kepada pemerintah Indonesia di saat pandemi saat ini? Apa harapan Bapak untuk pemerintah Indonesia? Ya artinya yang tadi lah ya, artinya dalam mengada apa itu kebijakan ini udah keluar, tidak mungkin ditarik soal dana anggaran. Yang paling penting itu melibatkan pengawasan, ya DPR-nya, ya Mahkamah Agung, ya KPK, sungguh-sungguh yang melakukan penyimpangan ya sudah mesti harus dihukum, karena itu udah membunuh masyarakat udah sakit mau mati, udah mati lagi sebenarnya. Ya kan? Ya, mesti melibatkan habis-habisan. Harus sungguh-sungguh. Kedua, ini momentum untuk mengevaluasi seperti diri. Artinya pada dalam keadaan begini semua orang butuh peralatan. Kita nggak mungkin impor. Dan sinilah penghargaan kepada karya-karya anak bangsa itu. Nggak usah jadi tinggi-tinggi lah. Nggak bisa mungkin peralatan, teknologi, kedokteran dalam bentuk apalah ya macam-macam. Mungkin rumah sakit yang perlu tempat tidur, perlu macam-macam. Peralatan dokter saja. Coba bikin, kita sanggup itu banyak anak bangsa di Bali sanggup memproduksi itu yang standar internasional. Ya standar internasional bikin, kita bikin juga lah. Lebih bikin kita klaim aja lah ini melebihi standar internasional kan bisa anak bangsa ini. Betul Pak. Kita punya badan. Semua departemen itu DPR itu beli. Ada menyumbang, nggak usah lah ketakut ke rumah sakit dia punya saudara atau di DPR itu punya dokter, sumbang ke dokternya. DPR itu punya rumah sakit, ya kan? Ya. Bisa di institusi TNI dia punya rumah sakit, beli anggaran TNI itu beli itu karena bangsa punya pesan kasih yang punya lebih. Untuk perlu bukan uang negara, keluarkan uang pribadi itu gaji potong sekian gitu loh, sekian bulan beli. Masker yang memang karya bangsa itu yang memang banyak karya yang inovatif ya, malah di luar nggak ada itu dipakai itu. Coba pesan itu, nggak usah lah untuk masyarakat di departemen aja lah untuk dia, istrinya, anak-anaknya, ya, itu cukup dibeli, dihargai, dibayar di depan. Itu kan juga sudah penghargaan yang bagus. Nggak ada uang anggaran pakai dulu, iuran lah kan bisa. Orang masyarakat saja di sini nggak usah jauh-jauh, itu tinggi loh inisiatif dan mandiri di masyarakat. Contoh yang PHK apa yang terjadi? Mereka dagang online, mana yang punya ngumpulin uang bantu. Ini di lingkungan Bapak aja di DFT. Jadi tidak terlalu ribut dengan bantuan sekarang. Mau ada mau enggak ada malah bikin ribut. Banyak di situ bisa terjadi perputaran. Jadi yang PKK dibantu sama yang ada.
Yang kedua dibantu modal dagang. Dagang dengan online di lingkungan saja. Itu bisa hidup. Bisa ada Pak. Ada Pak itu di wilayah Bapak ada. Dia DRT. DRT dan berkembang menjadi 2 RT. Hidup. Ternyata bisa sampai 500-600 ribu per hari. Dan tadi nggak punya penghasilan gara-gara di PHK. Apakah itu? Nah, tadinya berharap ribut dengan bantuan, sekarang nggak mikirin mau ada mau. Ya, tambah lagi dari masyarakatnya sendiri. Jadi civil society, kekuatan masyarakat lah yang membantu, mendukung, meredakan itu. Belum lagi yang pengen dia impak, kutuk luar biasa perhatian. Gak mikirin. Jadi negara jalan sendiri, ya kalau dalam kita mau politik, civil society-nya jalan sendiri. Nah itu kan positif. Karya-karya itu inisiatif sendiri dengan online, diantar, kan dekat ngantar-ngantar pesan, hidup bisa memperoleh 500-600 per hari. Yang malah ada 1 juta per hari, kalikan 30 juta yang tadi nggak punya sumber kehilangan, sekarang bisa tersenyum sama itu indahnya kebersamaan. Oke, baik Pak, terima kasih untuk diskusi hari ini gitu kan. Iya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.